di titik pertemuan yang terakhir setelah kita berkeliling kami melihat beberapa lokasi yang bersejarah, masuk Gang Banjar, masuk ke sana terakhir di Asia Besar. Sebelum nanti kita cerita tentang suasana Ramadan zaman dulu di Empang, di tengah-tengah kita sudah hadir Ustaz Muhammad Padmanegara atau lengkapnya Raden Muhammad Padmanegara. Beliau adalah penerus daripada pendiri Masjid Agung Al-Fatihiyah ini yang sekarang menjadi ketua DKM dari Masjid Agung. Kita akan mendengarkan pesan dari beliau, kemudian cerita-cerita tentang sedikit secara singkat yang tadi kita sudah uraikan sejarah Masjid Agung Empang, sama ahlinya nanti kita akan mendengarkan langsung dari Al-Ustaz Raden Muhammad Padmanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya haturkan selamat datang kepada teman-teman semua, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ada yang dari luar Bogor ya, Kang ya? Dari mana? Mana yang dari Majalengka? Lu bener, Kang? Oh, Majalengka. Ada yang lebih jauh lagi nggak? Ada paling jauh ya? Emang dari Majalengka ke sini apa gimana? Jam. Enggak, saya kaget Majalengka soalnya dari sini ada kaitan dengan Majalengka gitu sih. Iya. Jadi kita kumpul di sini bukan tanpa alasan. Kita berkumpul di sini karena sebuah alasan, yaitu histori atau sejarah. Kita diikat oleh sejarah leluhur kita dan kita akan dikembalikan karena sejarah. Barang siapa yang meninggalkan sejarah, maka dia akan ditinggalkan oleh zamannya. Kalau kita mau berkaca terhadap negeri-negeri besar, orang-orang besar, pasti dia sangat kuat dengan sejarahnya. Artinya kita hadir di sini untuk kembali merefleksikan tentang bagaimana sih orang tua kita dahulu, bagaimana sih tentang kesepuhan kita terdahulu, wabil khusus kesepuhan yang berada di Empang, wabil khusus yang ada di Masjid Agung At-Tahiriyah. Mungkin tadi sudah diceritakan tentang panjang lebar terkait pendiri Masjid Agung At-Tahiriyah, bagaimana peran para pendahulu kita di Masjid Agung At-Tahiriyah tempo dulu. Cuman yang ingin saya garis bawahi adalah terkait dengan luar biasanya orang-orang tua kita terdahulu, bahwa mereka hidup bisa bermanfaat bukan untuk dirinya dan keluarganya, tapi bisa bermanfaat untuk alam semesta. Contoh nyatanya yaitu Mbah Dalem Shalawat, salah seorang cucu dari pendiri Masjid Agung At-Tahiriyah. Beliau membaktikan hidupnya, beliau mengabadikan kehidupannya dengan bagaimana agar Bogor, bahkan bukan hanya Bogor, Purwakarta juga bisa hidup enak, bisa hidup sejahtera, memikirkan rakyat-rakyatnya. Artinya ketika kita melihat sejarah, melihat masa lalu, sebenarnya banyak rasa malu yang timbul dalam diri kita gitu. Jadi ketika kita jalan-jalan, ketika kita melihat kembali sejarah-sejarah, yang harus paling muncul dalam diri kita itu adalah rasa malu. Para pendahulu kita sudah bisa mengabadikan hidupnya dengan masjid, dengan sekolah al-irsyad, dengan makam, dengan sejarah-sejarah lainnya. Artinya mereka mencoba hidup abadi dengan melakukan bakti kepada sesama. Nah, itu yang harus kita refleksikan bersama-sama ketika kita melihat peninggalan-peninggalan seperti ini. Bisakah saya hidup abadi, ataukah saya setelah mati ditinggalkan dan dilupakan begitu saja oleh generasi kita selanjutnya? Bahkan ada jokes, ada lelucon gitu. Teman saya ketika ziarah ke bapaknya itu salah makam gitu. Dia udah capek-capek baca doa Yasin segala macam, ternyata salah makam itu, Bu. Kenapa? Lupa makam bapaknya. Bayangkan, itu bisa saja itu menimpa diri kita gitu, Bu. Karena kenapa?
Karena kita tidak punya jasa apapun dalam kehidupan ini, sehingga kita gampang dilupakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengaturkan banyak terima kasih kepada beliau, guru saya yang alhamdulillah gitu, berkat beliau, berkat guru kita semua, Bogor ada kegiatan seperti ini. Bogor mungkin setahun 2 tahun insya Allah bakal lebih besar gitu. Karena kalau kita ngelihat Bu, kalau kita misalnya ziarah ke Mekah, Madinah, apa sih yang dilihat? Bangunannya bukan, Bu. Yang mereka lihat adalah historis sejarah. Kalau kita ke Bali, apa yang kita lihat? Orang-orang yang mandi di pantai, kan enggak. Yang kita lihat adalah sejarah-sejarah yang terus direkam. Saya harapkan dengan adanya kegiatan seperti ini, mudah-mudahan tahun semakin hari peserta lebih banyak dan lebih mengenal tentang apa itu Bogor dan siapa itu Bogor. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bersama mendengarkan pesan dan kemudian cara kita sebagai daripada masuk ini mengabdikan diri iman dan mengembangkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin itu tidak semua. Sekarang kita masuk pada sesi yang cerita-cerita, sekedar cerita apa namanya, cerita Ramadan. Kita mulai. Sebetulnya ada cerita tentang Ramadan di Empang itu seperti apa sih? Kita bisa kilas balik itu pada masa kolonial dan setelah pasca kemerdekaan. Kalau masa kolonial, kita akan bisa menyaksikan ada beberapa tradisi puasa itu di Empang itu seperti apa. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini sekarang ini jembatan kereta api ya, yang di bawah BTM itu. Suasananya itu seperti ini. Masih jadul banget, masih gerobak. Jalan ke arah Empang. Next. Tadi kita di depan melihat ada lapangan alun-alun dan itu adalah lapangan alun-alun pertama di Kota Bogor. Alun-alun yang bersejarah bukan hanya ketika pemerintahan Bogor pertama didirikan di Empang ini yang dulunya namanya Sukati, bahkan jauh sebelumnya lapangan alun-alun ini menjadi palagan, tempat pertempuran kerajaan Pajajaran di masa silam. Berlangsung di sini. Nah, pada masa lalu, zaman penjajahan Belanda, tempatnya itu kita nggak ngebayangin seperti sekarang. Banyak tenda-tenda yang jualan, kemudian parkiran-parkiran. Dulu kita ini suasananya masih asri. Rumput yang menghijau, itu yang tadi rumah kita kunjungi, yang apa namanya, bekas Kapiten Arab yang Salim bin Awwab Balwel itu. Kemudian di sebelah sana ada yang rumah tadi, yang rumah tua yang kita lihat juga. Nah, rumput yang menghijau, kemudian semilir angin dari pohon beringin, atau kita zaman dulu tuh sebutnya dengan pohon bicara, karena nggak ada tempat teduh. Jadi kalau pemerintah mau mengumumkan sesuatu itu pasti mereka bicaranya di atas pohon, di bawah pohon beringin. Nanti rakyat kumpul di sana. Nah, itu anginnya itu kerasa sejuk Bogor di saat itu. Itu kalau sore menjelang maghrib itu pada duduk-duduk, mau tua mau yang muda. Nah, kita bisa saksikan tuh dari foto itu tuh. Kalau di Empang ini mau njit-njit, mau ami-ami, semua duduk sambil dengerin tahrim Ramadan, zikir Ramadan dari speaker masjid, dari menara masjid. Nah, ini yang khas di Empang. Namanya ngabuburit. Nah, itu yang tua, yang muda pada duduk bersih. Kita ngebayanginnya zaman dulu itu seperti apa. Itu suasananya benar-benar kerasa benar gitu ya. Nah, semuanya duduk bersila menunggu menantikan azan maghrib.
yang tua, yang muda, ami-ami hingga jet-jet. Ami-ami itu apa sih? Ami-ami itu paman. Jadi orang yang dituakan itu dipanggil paman. Bukan. Jadi kalau orang udah berusia di atas 50 biasanya udah dipanggil ami, om, om. Nah, kalau njit itu kakek. Ini udah campur kode dengan bahasa Sunda, ami-ami dan jit-jit. Asalnya jid, jiddi. Jiddi itu kakekku. Jiddah kakek kamu. Jidah perempuan untuk nenek. Jadi kita tuh kumpul dengan syahdunya menantikan beduk dan azan maghrib di lapangan alun-alun. Suasananya udah hilang sekarang. Mudah-mudahan ada upaya dari pemerintah yang memang mau merevitalisasi lapangan alun-alun, karena lapangan alun-alun itu menjadi bagian bersejarah dari Kota Bogor. Insya Allah suasananya akan dikembalikan seperti masa dulu, menjadi sebuah taman. Next. Nah, tadi kita ke Masjid An-Nur, peninggalannya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Habib Abdullah bin Muhsin ini istrinya masih cucunya dalam salawat, masih satu kerabat dengan Ustadz Raden Muhammad Badmanegara, pendiri daripada Masjid Agung At-Tahiriyah ini. Beliau mendirikan masjid di sana, tapi tidak untuk sholat Jumat, tapi untuk dakwah atau kurang lebihnya majelis taklim mungkin saja. Dia juga tinggalnya di sana. Nah, setiap bulan Ramadan dia membuat bubur surbah zaman dulu itu. Nah, itu kita lihat tuh tempat buat pembuatannya tuh dari bahan tembaga besar itu dikerjain sendiri. Nanti orang-orang pada datang, ada yang nyumbang daging kambing, ada yang nyumbang bumbu, itu dibikin bubur surbah namanya. Surbah. Nah, ini nanti orang dari mana-mana tuh pada datang dengan berbagai macam wadah. Ada yang bawa mangkok, ada yang bawa rantang, itu semua diutamakan untuk kaum fakir miskin. Tetapi dalam perkembangannya kemudian surbah ini dibagikan ke seluruh masyarakat. Karena kebiasaan kita khas di kampung Arab Empang itu, kalau buka puasa takjilnya itu yang pertama kita makan surbah. Bubur surbah ini diolah dari beras, kemudian menggunakan daging kambing, diaduk. Daging kambingnya itu udah nggak ada gumpalannya, udah jadi bubur semua. Pakai bumbu-bumbu rempah-rempah seperti bumbu gulai, ada yang warna putih, ada yang warna kuning. Nah, ini yang dibagikan ke masyarakat. Cuman sekarang sayang, tradisi ini udah hilang mungkin karena perkembangan zaman. Jarang turun temurun, jadi dibuat di rumah-rumah ya tamah. Next. Ini kita dulu menjelang azan atau menjelang beduk maghrib itu ada zikir Ramadan namanya. Tapi khas zikir Ramadannya. Zikirnya sama, tapi iramanya yang beda. Irama yang ada di Empang ini seperti yang ada di Hadramut. Tapi insya Allah semua teman-teman sering mendengar zikir Ramadan ini yang disunahkan. Yang bacanya itu asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah. Nah, itu berkumandang terus sepanjang hari. Nah, ini yang tradisi ini sekarang sudah hilang. Ini ada salah penulisan namanya Tahrim, itu khas dengan kota Tarim di Hadramut. Jadi intonasinya itu atau iramanya itu sama seperti di Hadramut, di Yaman, di kota Tarim. Nah, ini yang sekarang sudah hilang, tradisi itu sudah tidak ada lagi. Jadi yang ada di kampung-kampung sampai sekarang masih dibacain. Dan itu dianjurkan, disunahkan kita membaca itu sepanjang waktu. Bukan hanya sekedar untuk menunggu azan maghrib. Tetapi sepanjang waktu diutamakan pada saat bulan Ramadan itu dibaca zikir itu. Itu namanya zikir Ramadan. Next. Tadi kita dua tempat masjid yang kita kunjungi. Sebetulnya ada Masjid Pekojan. Tadi yang karena
satu dan lain hal kita nggak bisa ke sana. Masjid Pekojan yang ini, yang atas, itu dibangun tahun 1913. Ini Masjid Agung At-Tahiriyah. Ini yang dibangun sejak 1815. Tapi itu bangunan yang tahun 1920 setelah kebakaran. Nah itu tadi Masjid Habib, Masjid An-Nur Al-Atas. Nah uniknya di Empang ini ada 3 masjid. Kalau salat tarawih itu waktunya berbeda, rakaatnya berbeda. Tetapi kita hidup rukun, harmonis. Dan uniknya kita ngebagi waktunya berbeda-beda. Kalau di Masjid Agung At-Tahiriyah itu begitu azan Isya langsung tarawih 23 rakaat. Di Masjid Pekojan itu jam 8 malam mulainya 11 rakaat. Di Masjid An-Nur itu jam setengah 9 23 rakaat. Ini mencerminkan keharmonisan kita walaupun jumlah rakaat dan berbeda-beda, tetapi kita hidup dengan keharmonisan. Inilah indahnya keharmonisan kita. Jadi Empang ini bisa dikatakan sebagai gambaran miniatur harmoni dari keragaman keagamaan lintas mazhab. Ada yang 23, ada yang 11, diaturnya dari waktu supaya nggak sama. Jam pas azan Isya jam 8, jam setengah 9. Beda-beda, tinggal pilih maunya yang mana. Kalau mau yang jam 8 habis buka kita masih pengen nyantai, bisa di Masjid Pekojan jam 8. Nah, ini yang tradisi Ramadan. Ini agak dekat soalnya ini berisik. Oh ya. Jadi itulah cerita Ramadan pada masa zaman dulu, zaman Belanda. Masih banyak lagi cerita-cerita kita puasa di Empang itu seperti apa. Mungkin sama dengan di kampung-kampung yang lain. Kalau setelah kemerdekaan atau memang dari sejak zaman Belanda juga, itu yang namanya lemari es itu kan masih jarang ya. Orang tuh jarang yang punya lemari es. Itu TV aja tahun 1980-an itu masih beberapa rumah yang punya. Bahkan kita nonton tuh nyuri-nyuri dari balik jendela, pengen nonton karena yang nggak punya TV. Begitu pula orang yang punya lemari es atau kulkas ya, namanya kulkas itu kalau sore itu pasti nenteng es batu, es balok, ya kan? Dulu di sini ada cabangnya es Sari Petojo, es balok yang didirikan sama pengusaha Tionghoa itu sejak tahun 1817 di Jakarta, di Batavia. Dia ada cabangnya di sini di samping Masjid Agung. Itu kalau Ramadan itu semua berbondong-bondong orang beli es balok tuh. Kadang-kadang diikat pakai tali tali awi itu. Karena si esnya lumer, nanti di tengah jalan dia suka berubah, kadang-kadang lepas. Tapi itu primadona kita. Yang namanya buka puasa kalau tanpa es itu nggak afdol. Pasti pertama kali yang diminum itu pasti es balok. Itu zaman dulu itu seperti itu. Orang beli es batu, semua. Karena jarang orang punya kulkas, jarang punya lemari es itu jarang. Semua pada beli es, ya kan? Sirupnya sirop Orson. Masih ada yang ingat nggak sirop Orson? Yang sirop jeruk yang warna kuning. Belum ada Marjan yang warna merah, warna coklat, warna putih, itu belum. Dulu itu hanya satu macam sirup. Rasanya rasa jeruk, namanya sirup Orson. Nah itu khas. Jadi menjelang maghrib, biasanya tuh beberapa 1 jam sebelum maghrib harus beli. Karena antri, orang pada beli es balok tuh antri. Dari mana-mana. Bawa di teng-teng. Ya sekarang dalam perkembangannya, orang jual es batu itu kan udah pakai plastik, lebih enak bawanya. Sekarang udah nggak ada lagi orang beli es batu, karena semua rumah udah punya lemari es. Alhamdulillah. Kalau zaman dulu itu susah, mau beli es harus jalan ke Empang. Dari Kampung Muara, dari Kampung Lolongok, itu berbondong-bondong orang. Biasanya anak-anak yang beli. Balik nenteng es, kadang separuh hilang. Seperapatnya hilang tuh es balok lumer di jalan. Terus tradisi-tradisi lain ya itu sama, ngabuburit, kemudian jajanan sampai hari ini juga kita masih bisa temukan
makanan-makanan yang nggak pernah hilang. Ada mie glosor, ada kroket, ada bala-bala, ya yang begitu-begitu samalah. Di mana tempat juga sama ya. Sampai hari ini tradisi itu juga masih berlangsung. Nah, kemudian kalau malam setelah salat salat setelah buka itu rame pada main di depan. Sekarang udah dilarang bikinnya petasan ya. Kalau dulu itu pasti ditandai dengan bunyi petasan. Mau puasa atau saat puasa berlangsung, tutup ting jeleger petasan di mana-mana. Itu tanpa petasan, tanpa khas dalam bulan puasa itu ya. Tapi sekarang kan udah enggak ya. Nah itu di Empang tuh begitu sama seperti di kampung-kampung yang lain. Kuliah subuh kita ramai dulu di sana di Masjid Al Munawar itu sampai bisa dikatakan ribuan ya, ribuan orang berbondong-bondong pagi itu udah padat semua dengerin kuliah subuh. Jadi begitu sahur azan subuh ke masjid, laki dan perempuan dengerin ceramah namanya kuliah subuh. Sekarang sepi, orang kuliah subuh paling berapa orang? Kalau dulu itu ribuan, berbondong-bondong orang dari mana-mana itu sampai kalau jam 7 pagi itu yang pas bubaran kuliah subuh itu sepanjang jalan Cisadane itu penuh dengan lautan manusia. Penceramahnya siapa? Ada almarhum Mama Husi Tamrin, kalau zaman dulunya ada Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Semua ulama-ulama sepuh Bogor yang ceramah. Termasuk di Masjid Agung di At-Tahiriyah ini. Mama Pagentongan dulu waktu masih mudanya pernah ngisi khotbah di sini. Jumat atau terawih dalam satu kali pasti datang untuk ceramah di sini. Jadi begitu besarnya keberadaan Masjid Agung Empang ini di tengah-tengah kota Bogor. Jadi tadi kita dengarkan cerita kalau Soekarno kalau datang ke Bogor ke istana ya pasti salatnya di sini. Termasuk peninggalan jam Jonghan yang di dalam itu yang dari Dr. Marzuki Mahdi. Itu menunjukkan bahwa Masjid Agung Empang ini masjid yang besar, masjid yang bersejarah, dan masjid yang dikunjungi oleh tokoh-tokoh terkemuka, menjadi rujukan pusat keagamaan. Kemudian dulu itu sebelum ada teknologi yang canggih seperti sekarang, orang itu kalau nunggu kapan mau puasa atau mau lebaran, itu datang ke sini. Nunggu berita, kapan sih lebaran, kapan sih puasa? Itu para ahli nanti yang bicara di sini. Oh, besok puasa. Kalau di tempat-tempat lain di Jawa ada meriam yang dibunyikan, tanda puasa dimulai atau tanda lebaran dimulai. Kalau di sini diumumkan, kantornya yang sekarang jadi kantornya Ustadz kita, kantor Sopung Hulu di sana. Itu nanti dari berbagai wilayah itu datang nanya perwakilan-perwakilan. Begitu ada pengumuman besok lebaran, pulang itu takbiran mereka. Nah, itu mungkin cerita awal mula takbiran itu berlangsung. Karena sepanjang jalan itu kita ngasih tahu ke masyarakat bahwa besok lebaran. Ditandai dengan pembacaan takbir. Yang sekarang tradisi takbir keliling. Jadi datang misalkan kalau sampai ke mana? Ki Gombong. Datang ke sini. Itu perjalanan dari sini ke sana itu baca takbir. Semua sepanjang jalan orang tahu kalau besok lebaran. Jadi tradisi itu bermula dari Masjid Empang ini. Mungkin untuk cerita itu cukup ya, Teh ya. Dok, silakan ada yang mau ditanyakan. Mana? Oke. Mana? Saya asli dari jadwal masyarakat. Saya juga tertarik tentang ada kaitan itu kaitannya seperti apa? Terus tadi pas kita di jalan tuh seperti jauh tempat mandi yang sebelum puasa itu mungkin tempat itu bisa dari terus soal balok kalau di waktu pelajaran itu masih ada yang selama dia itu dijual itu kalau satu balok itu ini aku ini
Terus untuk memperlambat kayak itu gunakan dalam merang ya. Ya, betul. Jadi terima kasih memang ada tradisi di kita kalau setiap mau masuk bulan Ramadan itu mensucikan diri, mandi namanya. Di daerah, di beberapa tempat pun tradisi itu masih berlangsung. Kita membersihkan badan kita, mandi, keramas. Kalau zaman dulu itu pakai perang, pakai bekas jabah, rambut itu dikeramas. Belum ada sampo. Zaman dulu kan belum ada sampo. Pakainya pakai itu. Dibakar, ditumbuk, itu diremes-remes ke rambut. Itu untuk keramas. Mandi. Nah, mandinya itu ada yang di sungai. Hampir sebagian besar penduduk tuh sungai mandinya. Dulu itu sungai ada tempat-tempatnya. Kalau sekarang kita sulit untuk turun ke bawah. Dari di sini misalkan ada namanya karena bentuk batunya itu besar seperti kerbau, disebut cikebo namanya. Mandi di situ. Itu buat yang laki-laki. Kalau yang buat perempuan, tadi kan ada tempat yang bekas kebakaran tuh diunjukin. Depannya itu kan ada jalan. Itu namanya Cinden. Karena di situ ada guru ngaji namanya Nden Aminah. Jadi murid-murid itu kalau ngaji, mandi itu ke situ. Makanya disebut Cinden. Nah, itu yang perempuan mandinya di sana. Dipisah. Kalau yang laki-laki di Cikebo, kalau yang perempuan di Cinden. Ada lagi yang di sebelah sana yang dekat Masjid Al-Munawar. Dekat Masjid Al-Munawar namanya Ciberenuk. Nah, itu khusus untuk laki-laki. Jadi kalau Ramadan itu puasa, besoknya mau puasa, satu hari munggah, mungkin kalau istilah sekarang munggah, itu sore itu semua pada mandi. Mau laki-laki mau perempuan semua mandi, membersihkan diri karena malamnya akan tarawih. Begitu menyambut kehadiran Ramadan itu dengan sukacita dan kesiapan, bukan hanya mental, tapi fisik pun dipersiapkan, dohir pun dipersiapkan, dia bersih, membakar dupa. Kalau dulu itu namanya stanggi parukuyan, pernah dengar kan parukuyan? Nah, itu dibakar itu supaya badan kita itu wangi setelah mandi. Ada juga tadi waktu kita ngelewatin bekas parit itu yang Gang Kerupuk, yang bekas depan rumah pengasingan dalam Sukapura, itu dulu ada pemandian umum namanya Cikobak. Dibuat sekat dua, yang satu buat perempuan, yang satu buat laki-laki. Itu diambil dari mata air Masjid Keramat. Sekarang udah jadi rumah. Masjid Keramat udah dibongkar, ya mungkin sayang. Itu khusus untuk mandi, untuk para penziarah ke Masjid Keramat. Kalau ada kita kan ada maulid, ada salikuran, segala macam, itu pemandian umumnya di situ. Terakhir dinamain Kolam Jaya, maka itu sekarang namanya Jalan Kolam Jaya. Kalau dulu ya kan Kolam Jaya. Nah, dulu namanya Cikobak, tempat mandi. Kalau tempat wudhu di masjid itu namanya kulah. Di Masjid An-Nur juga ada kulah. Dulu juga di sini ada bak besar. Bak besar diambil dari air hujan. Karena air hujan kan suci, itu buat wudhu. Kulah itu diambil dari bahasa Arab kolah. Jadi bahasa Sunda kulah. Mangga Ustadz. Jadi kaitan antara Bogor dengan Majalengka itu amat sangat erat sebenarnya, Kang. Jadi pendiri Bogor yaitu Raden Arya Suryawinata atau Bahdalem Sholawat itu keturunannya ke Cianjur. Raden Arya Wiratarudatar. Beliau ketujuh dari situ. Jadi Raden Arya Suryawinata bin Raden Arya Wiranata bin Raden Haji Muhammad Thohir bin Raden Tumenggung Wiradireja bin Raden Wiradinata bin Raden Arya Manggala bin Raden Arya Wiratarudatar, Cianjur. Nah, dari Cianjur ini nyambungnya ke Majalengka, ke Kerajaan Gagang, atau Kerajaan Parung Gangsa dari situ. Kemarin kita dari Bogor
jarang satu bus ke sana untuk ibaratnya napak tilas lah. Ternyata asal kita tuh dari Majalengka gitu. Nah kalau kita mau urut lagi gitu ya, Bogor ini kan didirikan kebanyakan terahnya dari Cianjur. Jadi Cianjur itu asal mulanya dari Majalengka sebenarnya gitu. Majalengka asal muasal dari Bogor juga. Siapa? Prabu. Iya itu Prabu Siliwangi. Jadi bolak-balik gitu kan. Jadi aslinya mah Bogor. Pindah hari itu balik deh ke Bogor gitu. Cuman saya kemarin ke sana itu ke Situ Sangyang. Nah, di situ ada makam, itu makam leluhur kita di sana ada. Itu Pak Sunan Parunggangsa. Jadi makanya saya kaget tuh dari Majalengka, itu satu kehormatan lah buat kami karena ya asal kami dari sana. Dan di sana tuh alhamdulillah ada tradisi Sundanya masih kental sih. Masih kental dan di Majalengka itu terkenal sebagai produksi wanita cantik katanya. Di sana tuh. Ya kan ya? Oh iya. Cuman kebetulan ke sana saya sama istri jadi nggak bisa kemana-mana itu. Bener saya itu terkenalnya produksi perempuan cantik tuh Majalengka. Nah gitu aja Kang ya. Nuhun. Ya. Ada lagi bro? Jadi migrasi besar-besaran itu para pendatang dari Hadromut ke Nusantara itu secara besar-besaran itu dimulai setelah beroperasinya kapal uap menggantikan kapal layar. Jadi waktu zaman kapal layar itu jumlahnya itu sedikit. Karena kan perjalanannya itu kalau menggunakan kapal layar itu kan melintasi samudra itu butuh waktu bisa lebih dari setahun. Tapi setelah beroperasinya kapal uap menggantikan kapal layar itu ditempuh dengan 6 bulan perjalanan dari Hadromut ke sini. Itu tahun 1850-an. 1850-an. Tapi untuk Bogor itu baru dimulai tahun 1870-an. Pertamanya itu ketika Habib Abdullah bin Muksin Al-Atas datang ke Bogor. Dan atas inisiatif Dalem Wiranata Demang atau Bupati Bogor yang berkedudukan di Sukahati ini, dia menginginkan pertumbuhan Bogor ini ramai. Lalu dia bisa dikatakan sebagai bapak toleransi yang menciptakan keharmonisan antar etnis di kota Bogor. Mendatangkan Cina, mendatangkan orang-orang Arab. Itu kemudian Bogor tumbuh berkembang dengan multi etnik atas jasa Raden Wiranata. Itu sekitar tahun 1870-an masuk ke Empang, terutama setelah jalur kereta api Jakarta Boytonzora Batavia itu kan mereka kan datang dari Jakarta sebagian. Itu Ibu mau tanya. Ya. Ya, Insya Allah sebetulnya saya ada blog pribadi yang cerita tentang Empang masa lalu. Insya Allah nanti kita kumpulkan, kita bukukan ya, bisa kita bagikan nanti ya. Ada. Iya. Ibu bisa akses nanti nama blognya batarfi.com. Batarfi.com. Itu cerita tentang
bantarfi.com nanti sama Kang Yadi ya.